Dalil kamu Tuhan berasal dari Tuhan, dalilnya dari mana coba? Enggak, saya tanya aja dulu. Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ginilah, kita buat pertanyaan, jangan kamu buat pertanyaan yang seolah pikiran kamu kan. Adek, Sekarang saya mau tanya, sekarang oke lah, sebelum saya jawab itu, sebelum saya jawab ini, cuma boleh nggak aku bertanya sama kamu? tadi kan Anda sudah jawab itu. Nggak, saya boleh bertanya sama kamu, Suma. Ku catat dulu baru habis itu ku bertanya. Allah kan maha tahu. Allah kamu kan maha tahu. Tuhan tidak berasal Memang kalau cuma harus pelan-pelan, kita jangan terpancing. Oke Bang. dari Tuhan. Oke, kita diskusi ya. Ya, jangan terpancing Bang. Boleh masuk ke Antikristus temanya dengan pernyataan saudara barusan? Gimana? Dengan pernyataan Anda Tuhan tidak berasal dari Tuhan, Ya. boleh kita Kenapa? masuk ke tema Karena Antikristus? benar-benar kenapa saya jawab begitu, Suma? Karena saya tidak ada dalil dalam Alkitab Tuhan berasal dari Tuhan. Oke. Fenomena di mana narasumber atau apologet Kristen mengakui bahwa Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan tidak berasal dari Tuhan atau kesulitan menjelaskan asal-usulnya hingga membingungkan dirinya sendiri adalah bukti nyata dari kerancuan teologis dalam doktrin Trinitas. Kebingungan ini sangat wajar terjadi karena konsep Trinitas yang mengajarkan bahwa satu Tuhan dalam tiga oknum yang setara dan sama kekalnya merupakan rumusan filsafat buatan manusia, bukan ajaran murni dari kitab suci maupun Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Ketika seorang penganut Kristen mencoba membedakan antara Bapa menggunakan logika dan teks Alkitab, mereka akan selalu membentur kontradiksi. Jika Yesus adalah Tuhan sejati yang berdiri sendiri, mengapa dia bergantung, berdoa, dan diutus oleh Bapa yang jelas-jelas dinamai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yang tertuang dalam Yohanes 17 nomor 3. Kebingungan narasumber tersebut sebenarnya makin mempertegas kebenaran ajaran tauhid yang dibawa oleh Islam dan diajarkan oleh seluruh nabi, termasuk Yesus sendiri. Ketika seseorang melepaskan dogma buatan manusia dan kembali kepada logika fitrah yang lurus, sangat jelas bahwa Sang Pencipta alam semesta itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak memerlukan mitra atau pembagian oknum. Yesus adalah hamba dan utusan Allah yang murni diciptakan oleh Allah, sehingga wajar jika dia berasal dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Bapa atau Sang Pencipta. Kebingungan yang dialami para apologet Kristen saat mempertahankan keilahian Yesus seharusnya menjadi momentum kesadaran untuk kembali kepada ketauhidan murni, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa tanpa mempersekutukannya dengan ciptaan. Baik. Yesus itu Tuhan Yang atau saya bukan? tidak paham ya, yang saya tidak paham ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya yakin 1000% Yesus adalah Tuhan. Baik. Yesus Kita menjawab aja yang kita tahu kan. adalah Iya. Tuhan. Iya, Dengar, kita jawab. tunggu. Cuma kan walaupun dia tahu Al-Quran, tidak semua dia tahu. Seperti kita juga tahu Ya. tidak semua yang kita tahu. Dengar. Yang masuk Dengar. akal aja nanti. Yang masuk Dengar. akal, yang masuk akal. Dengar Kalau pernyataan nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Ya, betul. Pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berasal dari Tuhan. iya, Yesus tidak berasal dari Tuhan. iya. Itulah Antikristus. Dalilnya? 1 Yohanes 4 nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh Antikristus. Baca ayat 2 dulu. Poin 2 dulu. Poin 2. Roh-roh. Jadi dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Tuhan, yaitu setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, roh itu berasal dari Tuhan. Baca ayat 1. Ayat 1 dikatakan bahwasanya, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, siapakah roh palsu tadi?
Nah, Roh, sekarang sabar begini. dulu, sabar, saya selesaikan. Roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah roh antikristus. Anda tadi mengatakan Yesus tidak berasal dari Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Selamat, Anda mewakili Kristen seluruh dunia. Jangan Kalian kau adalah simpulkan antikristus. seperti itu. Kamu tahu nggak artinya? Kenapa di ayat 1 ditulis roh? Kenapa cuma roh? Kenapa tidak tulis roh? Paham Ya, nggak di karena banyak orang Kristen, bukan cuma satu orang Kristen. Suma, Apa? kita ini Apa? itu yang dijelaskan di dalam ayat 1 itu roh karena kamu baca konteks dulu. Ya, konteksnya Konteks. roh-roh itu manusia. Ya, Manusia kan? Kalian betul. manusia yang ada roh dalam diri kalian. Nah. Roh yang ada dalam diri kalian yang mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri, itu adalah roh antikristus. sekarang saya mau jawab. Roh itu kenapa disebut dalam ayat itu, Suma? Karena ada roh bukan berasal dari Tuhan, ada Ya, roh yang ada berasal dalam dari- diri Anda itu. dalam diri atau roh kenajisan, hawa nafsu, setan. Jadi roh yang ada dalam diri Anda. roh yang berasal yang tidak mengaku Yesus adalah roh dalam diri, roh nafsu, roh setan itu. Roh yang Kenapa saya mau jelaskan itu, Suma? Sama. Aduh, mau jelas. Dengar dalilnya. Dengar dalilnya. Roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah roh antikristus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti dia berasal dari Tuhan atau tidak berasal dari Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Oh, berarti dia tidak berasal dari Tuhan kan? Dia Tuhan itu sendiri. Ya udah, selesai, antikristus. Kamu tahu jelas. enggak Kejadian 1 ayat 1? Udah berasal, udah. Anda sudah membuktikan Anda antikristus. Dari mana? Antikristus. Tahu arti antikristus? Antikristus ya tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Nah, dari mana? Tadi dalil yang Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 3. Yesus, coba baca Dan- ulang baik-baik. dan setiap- Apakah dengar. Yesus berasal dari Tuhan? Baca konteks dulu. Jangan kau tafsir. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, itu adalah antikristus. Titik. Nah, begini semua. Kamu tahu arti hurufiah dan harafiah? Udah Kamu paham gak itu? Udah, silakan Anda ngomong, silakan. Yang penting saya sudah sampaikan Anda itu antikristus. Maafkan saya, dunia tahu bahwa kalian Kristen memang antikristus. Titik. Anda mau ngomong apa lagi? Kalau Nah, kalau Anda bukan antikristus, tidak mungkin Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus itu karena Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tadi Anda sudah mengatakan pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Berarti Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah bukan Tuhan. Tetapi karena Anda menuhankan Yesus, maka Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Padahal Kamu tahu dalilnya arti, jelas. kamu tahu arti kata berasal? Tahu nggak? Udahlah bang, jangan sombong terhadap kebohongan. Enggak, kamu tahu nggak arti kata Jangan berasal? sombong terhadap ketidaktahuan. Anda harusnya sadar, saudara, ternyata saya ini antikristus. Itu menurut Abang Suma. Jadi Menurut data di dalam Bible Anda. tidak ada, karena kamu nggak mengerti tentang Bible. Kamu nggak Tanya mengerti tentang penulis Bible tafsiran. Anda itu yang tertulis. Karena Setiap begini, roh Suma. yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah itu adalah antikristus. Cuma kamu begini ya, saya mau jelasin sama kamu. Kamu itu baca doang, tapi kamu nggak tahu artinya, tragedi penulisan, Nah, ini. sejarah penulisan, dan
Itu Alkitab itu kamu harus baca dari awal dan akhir. Supaya kamu dapat itu semua. Sekarang saya mau bertanya sama kamu. Boleh nggak saya bertanya sama kamu? Akui dulu, Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Saya yakini Yesus adalah Tuhan, bukan kata berasal, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah logos itu sendiri. Dia adalah Aku tunjukkan firman. dalil. Aku tunjukkan dalil kalau Anda itu antikristus. Nih, baca ya. Baca, coba. Nih, aku tunjukkan Bah. dalilnya. Aduh, bahaya ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kamu Anda kayaknya ganteng, tapi kok kamu pakai masker terus? Anda mau menolak kebenaran itu terserah, itu Anda. Saya hanya fungsi saya hanya Jadi gini menunjukkan. ya, saudara-saudara Muslim yang ada, kita ini tidak ada kebencian sama, tapi kita saling tukar pikiran kan, ya. Jadi gini, kita. Aku nggak mau tukar bertanya. pikiran itu samamu, enak aja. Nah. Kau aja kasih temanmu ini yang di atas nih, nggak ada pikirannya. Aku nggak mau. Aku semua. Bodoh mau Pakai pikiran juga aku kau semua. ditukar. Oh, masa aku mau ditukar sama pikirannya orang ini? Nggak mau aku. Nih, tengok. Tidak, Ini. kamu kan nggak paham. Baca, coba. Ini nih. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Inilah cara kita mengenal roh Allah. Tuh. Setiap roh yang Bentar ya. mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu adalah roh yang berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Kamu baca pelan yang dari ayat 1 dulu. Biar saya jelasin. Artinya saya bisa jelasin sama kamu. Baca, jangan kamu asal baca. Itulah. Biasanya kalau orang yang Dan sudah setiap mampu, roh dan sudah setiap pasti roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Nih, saya tunjukkan pernyataan saudara barusan. Nih, pernyataan yang pertama, nih, tulisan dokter nih. Tuhan Coba tuh kacamata sudah. tidak berasal dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, dalil yang saya tunjukkan tadi, antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Ini datanya. Nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, bukan berasal atau tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan kamu telah mendengarkan tentang dia bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dunia. Kamu berasal Bentar, dari saya ambil Tuhan. kacamata dulu. Sebentar, saya pakai kacamata dulu. Coba. Kamu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan, anak-anakku, dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh Sebelum saya baca Suma, saya mau tanya kamu. Roh dalam dunia ini selain roh Allah, apakah hanya roh Allah sendiri atau roh manusia? roh iblis yang ada dalam dirimu yang barusan tadi. Saya mau tanya kamu, itu kamu kan kamu Loh, baca. kok jadi Oh, sekarang yang menjadi roh antikristus di sini saya atau Anda? Hei, kenapa jadi sombong? Sudah terciduk Roh Kudus, Anda pula yang mau menguji saya. Anda yang antikristus, Anda pula yang menguji saya. Saya No. cuma mau katakan sama kamu. No. tentang roh. Kamu jelaskan tentang roh-roh yang dimaksud itu, ya kan? Apa Di dalam lagi? dunia ini, saya mau tanya kamu. Roh dalam dunia apakah cuma roh Allah? Roh Atau roh setan yang manusia? ada pada diri Roh Anda. setan atau roh iblis? Yang ada pada diri Anda itu roh setan. Baca itu dan kau tafsir sendiri itu semua. Kamu baca tapi kamu tidak tahu tafsir. Udah selesai, Anda Cuma tamat. baca aja. Anda tamat.
Data sudah sangat jelas. Bagi kami nggak perlu pembual. Kami nggak butuh pembual untuk dalam kehidupan keberagamaan. Nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah kebenaran dan kejujuran. Orang yang penuh dengan roh kebenaran, lisannya, sikapnya akan mencerminkan kebenaran itu sendiri. Anda bukannya khawatir kalau saudara saya ini, si Kristen pemakan kutu ini, yang satu ini, yang di atas ini, yang ribut ini, yang mengganggu ini, dia menyadari bahwa Kristen itu ada kesalahan. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Salah ya salah, meskipun dia maki tadi saya sebagai gurunya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia sadar agamanya adalah agama yang tidak benar, dan Kristen adalah orang yang anti Kristus. Cuma Apa? sabar dulu. Kalau dari Tuhan nggak gimana? Apa? Tadi Anda baca kan, dia Ya. dengan sombong mengatakan Tuhan tidak berasal dari Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Dia tidak Ya. mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan. Sementara dalilnya antikristus adalah setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Orang Ya. tadi mengaku nggak kalau Yesus berasal dari Tuhan? Nggak mengaku dia. Antikristus nggak? Ya kalau di tadi yang Yohanes ayat 4 ya iya. Antikristus nggak? Iya kalau sesuai data Bible tadi. Gitu dong. Tapi dia masih sombong. Dia Iya, aku tanya. Enaken hologos entanteos. Macam paten kali bahasa Yunani. Ku kasih kitabnya nanti nangis dia. Apalagi? Kalau dari Tuhan, kalau dari Tuhan, saya yang bilang dari Tuhan. Ya. Gimana? Kan Apa tadi dia dari- bilang bukan dari Tuhan, Nah. Yesus. Saya mengatakan lain. Nah, itu dari Tuhan. Gimana jawabannya? Yesus memang berasal dari Tuhan. Sebagaimana dalil 4. Dalil 4-nya kamu berasal dari Allah. Wahai anak-anakku, kamu. Nah, Berarti murid-murid Yesus itu semuanya berasal dari Allah. Kita itu ini kata-kata semua itu ada. kita Kata-kata semua ada ini di Bible. kita ini semua berasal dari Allah. Iya. Itu Kita kata-kata Allah ada di Alkitab tuh. Ya. cocok nih. Iya. Cocok. Ketika kata Allah itu digunakan pada tempatnya, no coalan. Tapi kalau dibilang Allah turun ke bumi jadi manusia, menjadi taat sampai taat mati di atas, itu yang nggak benar. Tapi kalau dibilang Yesus berasal dari roh Allah, itu betul. Itu betul. Karena memang Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi gimana? Orang Kristen semuanya anti Kristus, bukan? Asyhadu. Hah? Angkat Boleh tangan. lagi? Asyhadu. Boleh lagi. Asyhadu. Kau cinta kali makan babi kau. Tidak bisa kau tidak makan babi dalam satu hari rupanya. Dalam pandangan Islam, konsep bahwa Tuhan menjadi manusia atau yang dikenal sebagai inkarnasi sama sekali tidak masuk akal dan bertentangan secara mendasar dengan hakikat ketuhanan. Allah Sang Pencipta memiliki sifat-sifat yang maha mulia, maha suci, dan maha kaya, yang secara logika mustahil bercampur atau menyatu dengan sifat-sifat makhluk yang lemah dan terbatas. Manusia adalah ciptaan yang membutuhkan makan, minum, tidur, mengalami rasa sakit, dan akhirnya mati. Ketika diklaim bahwa Tuhan menyatu atau menjadi manusia, hal tersebut secara langsung merendahkan derajat keagungan Tuhan itu sendiri. Karena menggabungkan sifat Qadim atau Tuhan yang tanpa permulaan dan akhir dengan sifat hadis atau makhluk yang baru dan serba terbatas, Allah dalam Islam adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa atau setara dengannya. Oleh karena itu, doktrin bahwa Allah harus turun menjadi manusia untuk merasakan penderitaan atau menyelamatkan manusia adalah bentuk pembatasan terhadap kemahakuasaan Tuhan.
Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun tidak memerlukan inkarnasi menjadi bentuk fisik manusia untuk menunjukkan kasih sayang atau mengampuni dosa-dosa hambanya. Konsep ketuhanan yang murni dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Ikhlas, menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ajaran Tauhid inilah yang paling rasional dan konsisten, di mana batas antara pencipta dan ciptaan terpelihara secara tegas tanpa adanya kerancuan teologis. Kau bertahan di agamamu karena babi doang. Kau suka makan ular kan, ular? Coba yakinkan saya dulu. Ya, aku tanya dulu. Al-Quran datang kepada kami Ya. menurut naluri kemanusiaan yang Anda punya. Apakah Tuhan itu satu? Tuhan satu. Iya. Tuhan satu. Apakah Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu? Iya. Apakah Tuhan tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan? Nah, ini yang ajaran gereja. Kalau Tuhan diperanakkan, berarti Tuhan punya kartu keluarga. Kalau Tuhan diperanakkan, Gimana berarti Tuhan punya opung, Tuhan punya tulang, punya ito, punya eda. Maksudnya punya sepupu. dia kan kehendak dia sendiri kan dia. Kata siapa? Baca Yohanes 8:42. Aku keluar dari Allah, aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mampus. Serius Kata siapa? Bang, ada dalil itu. Kata Yesus, Yohanes 8:42. Coba baca. lihatkan, Bang. Coba lihatkan saya. Aku lihatkan lagi. Ya, biar saya jelas, Bang. Habis ini syahadat ya. Nih, kita tunjukkan. Nih, dengarkan, lihat, aku tunjukkan, aku balik karimanya, kamu tinggal baca. Aku besarkan biar bisa Anda baca, yang lain juga bisa baca. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus nih, bukan kataku, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Bukan atas kehendakku, aku datang. Berarti dia bukan sang yang maha berkehendak. Dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Kalau dia sehakikat dengan Tuhan, dia akan mengatakan begini, aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nih, dalil. Kita lihat di versi manapun, kita lihat di sini. Terjemahan TB 1974. Sama, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sama. Kita lihat lagi di terjemahan tahun 1954. Nih, aku ada di sini karena aku pun bukan datang dengan kehendakku sendiri. Kita lihat lagi 1958. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi dialah yang mengutus aku. 2014. Aku datang bukan karena kemauanku sendiri. 2008. Aku telah keluar dan sedang datang dari Allah, sebab aku datang bukan dari diriku, bukan dari diriku sendiri. 2011. Karena aku datang dan hadir dari Allah, aku datang bukan ada kehendak aku, bukan atas kehendak aku sendiri, dialah yang mengutus aku. Yuk teman-teman, sadarlah, please,
Sadar, 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 sadar. Yesus hanya utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan. Lah, wong sadar kalian. Kalian ini jadi Kristen hanya karena terlanjur nenek kalian itu menjadi tangan kanan Belanda. Bukan karena proses belajar. Beda dengan kami, nenek kami, kakek kami belajar sampai di Arab, sampai Madinah, sampai Kairo, sampai di Mesir, sampai di Arab sana mereka menginjakkan kaki belajar tentang Islam, mendalami Islam. Sedangkan kalian menjadi pengikut Kristen karena nenek kalian tadinya diperbudak oleh penjajah Belanda. Sadar. Saatnya sadar. Ayo, sadar. Kenapa kemudian basis-basis Kristen di Indonesia ini, maaf nih saya sebutkan, di Papua, di Ternate, di Ambon, di Manado, di Flores, NTT, termasuk Medan. Kenapa basis-basis itu menjadi tempat orang Kristen mayoritas di Indonesia? Karena basis itu basis penjajah. Teman berbisnisnya penjajah, rekan sekerja penjajah. Di Sulawesi, Bang. Sulawesi Toraja, teman bisnis kopinya Belanda. Manado, semuanya basis kekristenan di Nusantara ini tempat bermarkasnya penjajah waktu itu. Di mana mereka menjajah, di situ ada budak, di situ ada konco, di situ ada pesuruh, di situ ada kemudian tukang jaga gereja, di situ ada tukang jaga kebun, di situ ada tukang tagih ke rakyat, ke penduduk, ke masyarakat, tukang jaga kandang, tukang masak. Dan mereka lah yang menjadi pengikut penjajah keturunannya. Salah satunya adalah kalian. Bukan karena proses belajar seperti nenek kami, naik perahu layar sampai 2 bulan, naik kapal, kakekku 2 bulan naik kapal sampai ke Arab belajar Islam, pulang menjadi sepuh guru di Sulawesi. Kalian sekarang nggak perlu ke luar negeri, Bible sudah menumpuk nih. Di rumahku aja menumpuk Bible. Dari tahun manapun ada di rumahku. Tapi kenapa kalian jangan ke luar negeri, ke Indonesia, di tempat rumah kalian bisa belajar Bible, tapi kalian nggak belajar? Justru aku yang belajar Bible ini, aku yang mendalami Bible, kalian tidak. Ada pula tadi bahasa Yunani, ku cakar juga mulutmu nanti. Belajar supaya kalian jangan mau dijajah. Belajar supaya kalian jangan cuman bayar perpuluhan tiap bulan. Ada yang kaya, kau yang kere. Sekira begitu, Bung. Ada lagi? Oh, ribet kali. Kau sambil ngecas. Iya. Aduh, pantasan. Sakit telinga. Sorry. Asyhadu bercanda. Islam nggak boleh dipaksakan. Belajar, setelah Anda menemukan kebenaran itu, hati Anda lembut, baru. Karena kenapa? Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa sampai ke Islam. Tuh, nggak bisa sampai ke Islam. Karena kenapa? Anda masuk Islam itu Anda harus tunduk. Semua harus tunduk kepada perintah langit dan bumi. Sementara Tuhan nggak dilihat. Tuhan kita nggak kami lihat, Tuhan kami. Tapi kami harus tunduk pada perintahnya. Itulah iman. Kalian, Tuhan Anda turun ke bumi, diperintahkan apa, Anda lakukan apa. Perintah Yesus apa, kalian perhatikan apa. Yesus merintahkan apa? Di dalam Matius 19, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Perjanjian lama. Berarti Yesus mengajarkan apa? Lakukan segala perintah Torah. Jangan makan babi, jangan makan kucing, jangan makan tikus, jangan makan belau, jangan makan padale, kuda nil, singa, kodok, jangan kau makan. Kuduskan hari Sabat, jangan kau joget hari Minggu. Oke, Pop.
Potong Iya. si Uco, jangan kau pelihara Uco. Iya, kalau abang tahu Bible kenapa ada perjanjian baru, bang? Bisa kau bantu saya baca Roma 3 nomor 21 nomor 22. Boleh Anda baca? Silakan. Saya Satu tosin. HP aja, bang. Satu HP. Waduh, sebenarnya perjanjian baru itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Cuman karena pingin dibatalkan hukum Tuhan, maka hukum Tuhannya dibatalkan demi untuk membuat hukum baru. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sebenarnya Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Yesus mati untuk menggenapi Taurat, Yesus mati untuk membatalkan. No, itu bullshit. Yang benar di surat Roma nomor Roma 3 nomor 21. Apa kata Paulus di situ? Dia mengatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Seperti yang dikesaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nomor 22, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saya ulang lagi, Roma 3:21, di situ dikatakan begini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Tuhan telah dinyatakan, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi orang Kristen itu bukan karena Taurat, tapi orang Kristen itu karena percaya kepada Yesus doang. Orang Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi perjanjian lama itu kitab yang Tuhan perjanjikan, sebenarnya perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan Bible, perjanjian miliknya Kristen. Perjanjian baru itu kitab Taurat. Mana buktinya? Kita baca di Yeremia 31 sampai 33. Dia katakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada Bani Kristen kan? Bani Batak, Bani Toraja, Bani Flores, Bani Kupang, Manado, Papua. Nggak ada. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah diingkari oleh kakek mereka, nenek moyang mereka, ketika aku memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir. Perjanjian yang akan aku berikan kepada mereka adalah titik 2. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Taurat itu perjanjian baru Tuhan untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Kristen datang batalin dengan mengangkat buku baru bernama perjanjian baru, Beng. Lukas, Markus, Matius, yang sedangkan Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Itulah yang disindir Al-Quran. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dan mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Hanya sekedar dapat gelar rasul, ngarang cerita lalu dikatakan itu dari Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oke? Saya kira begitu. Iya, bang. Iya, bang. Ya, istirahat dulu. Besok lagi ya. Iya, siap. Thank you. Ya, makasih, bang ya. Makasih. Ya, bang. Makasih. Semangat malam saudaraku. Semoga Tuhan memberikan Anda kelembutan hati untuk mencapai hidayah. Hidayah yang tidak setiap orang bisa mendapatkannya, tetapi setiap orang memiliki hak untuk mendapatkannya ketika dia melembutkan hati. Kita naikkan lagi. Saudara-saudara kita anti Kristus, ganteng kali bang, semua pakai filter, Pak. Coba lepas filternya, lari kalian langsung. Yang nonton tinggal 3.000, 2.000, terakhir 1, itu pun tinggal saya. Muncul lagi nih
Muncul, muncul hantu penunggu pohon cempedak. Datanglah. Muncul. Malam nih Pak. Ya, Malam. ya. Oh, ketemu lagi kita sobat. Ya. Antikristus. Ya sehat. Sehat. Iyalah, kamu udah saya bilang, kamu harus sehat biar saya ajarin terus. Ini kamu antikristus ya, antikristus. Pembatalan hukum Taurat dalam teologi Kristen Perjanjian Baru pada dasarnya merupakan hasil pergeseran doktrin yang dipelopori oleh Paulus dari Tarsus, bukan ajaran asli Nabi Isa atau Yesus. Yesus secara tegas menyatakan dalam Matius 5 nomor 17 bahwa ia datang bukan untuk meniadakan atau membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya sebagai seorang utusan Allah yang dikhususkan bagi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Namun ketika Paulus mulai menyebarkan ajarannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, ia menghadapi hambatan besar terkait kewajiban syariat seperti sunat dan larangan makanan haram. Demi mempermudah penerimaan ajaran baru tersebut, Paulus merombak pondasi teologis dengan mengajarkan bahwa hukum Taurat hanyalah penuntun sementara yang telah dibatalkan atau digenapi sepenuhnya melalui kematian Yesus di kayu salib. Pergeseran ini menciptakan kerancuan teologis yang nyata antara ajaran tauhid asli yang dibawa para nabi dengan doktrin kekristenan modern. Alasan teologis Paulus membatalkan hukum Taurat adalah untuk mempopulerkan dogma baru, bahwa keselamatan manusia tidak lagi didapatkan melalui ketaatan menjalankan syariat Allah, melainkan cukup dengan iman kepada penebusan dosa oleh darah Yesus. Akibatnya, kitab Taurat yang sejatinya diturunkan khusus sebagai petunjuk hidup bagi Bani Israel dan Bani Yehuda digantikan oleh konsep hukum kasih dan kebebasan syariat buatan Paulus. Dalam kacamata Islam, pembatalan hukum Allah oleh pemikiran manusia ini menegaskan bahwa kekristenan modern pada hakikatnya adalah Paulinisme yang telah meninggalkan jalan syariat murni yang diajarkan oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa sendiri. Temanya ya, antikristus. Ya. Kita udah biasa. Kita berdua itu kok berdebat. Bicara dulu, satu dengar, baru gantian gitu kan? Ya. Nah, jadi biar jangan bertabrakan gitu. Yuk. Oke, saya mau jelaskan masalah antikristus dan apa itu Yesus adalah Allah gitu ya. Ya. Nah, saya jelaskan Yesus adalah Allah aja dulu ya. Ada dalilnya ya. Yesus adalah Allah itu ada dalilnya, cuma terdapat di Yohanes 10 ayat 30. Itu berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Nah, terus terdapat di Yohanes 13 ayat 13 yang isinya Yesus mengatakan kepada muridnya yang bernama Filipus itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itulah pengakuan Yesus bahwa dia itu Allah adalah Tuhan. Nah, itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan ya. Yang kamu tanyakan di mana dalilnya, itu dalilnya. Nah, udah itu menyangkut antikristus. Antikristus itu jujur aja cuma termasuk ya Anda ini dan umat Islam. Ada dalilnya. Itu terdapat di 1 Yohanes 4 ayat 3 menyebutkan roh antikristus tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Itu antikristus. Itulah termasuk Anda dan pengikutmu dan umatmu lah. Itu antikristus. Yang disebut antikristus ya kalian ini. Nah gitu. Baru terus apa lagi nih? 2 Yohanes 1 ayat 7 menyebutkan penyesat yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai
manusia. Yesus datang atau Allah datang sebagai manusia adalah antikristus. Itulah umat Islam dan kamu. Kamu kan, umatmu dan kamu itu tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Itulah umatmu. Kalian itulah antikristus. Pengertian antikristus itu adalah orang-orang atau roh-roh atau apapun itu, kelompok apapun itu yang menyangkal keberadaan Yesus Kristus. Itulah pengertian dari antikristus. Roh-roh, kelompok apapun itu, jenis apapun itu, itulah yang menyangkal keberadaan Yesus. Itulah disebut antikristus. Kan udah saya kasih tahu tadi ada dalilnya. Itulah menurut saya. Sekarang coba kamu tanggapin. Kamu kan nanya dari baik. Antikristus adalah Islam. Saya kasih data dalil dulu. Dalam 1 Yohanes 4 yang Anda baca tadi, tolong Anda tatap dalilnya di data nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah, nomor 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang di situ itu kapan? Abad keberapa? Ya itulah kalian sendiri itu. Sekarang itu abad keberapa? Gimana, coba ulangin? Sekarang itu gimana, coba ulangin? Anda baca tadi yang nomor 3 dan 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, baca. Yang dulu ini, roh Dan antikristus. setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak datang dari Allah, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia antikristus akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Sekarang itu kapan? Ya sekarang ini sekarang. Pada saat Yohanes menulis kitab itu abad keberapa sekarang? Waktu itu abad keberapa? Nah, terus apa? Pertanyaannya apa? Jawab dulu. Sekarang di situ abad keberapa? Yang datang di situ Islam atau Kristen? Ya abad dia waktu mengucapkan itulah abad keberapa? Abad itu. Abad keberapa? Ya itu saya bukan sejarawan, cuma Yohanes ditulis abad keberapa? iyalah, kamu udah menghafal, itu kan kerjaanmu menghafal. Kamu kerjanya kan menghafal, emang kerjaan kamu menghafal. Enggak, kau kan yang baca tadi. Kalau kita ini kan mengimani cuma, bukan Iya, kalau menghafal kau kayak mengimani kamu. kata sekarang itu kau imani pada saat ditulis tahun 90-an, ditulis 1 Yohanes 4 itu tahun 90-an. Tahun 90 itu abad keberapa? Sudah ada Islam nggak di situ? Iya, paham aku, maksud saya. Yang ada di situ di abad pertama Islam atau Kristen? Jawab. Kalau masa itu paham, itu hafalan kamu. Aku tanya. Kerja kamu kan menghafal. Kalau saya kan mengimani. Pada saat dituliskan itu, yang ada di situ Kristen atau Islam? Ya, apa yang saya baca tadi kurang jelas emang. Kau nuduh Islam, jadi saya tanya. Iya, orang yang menyangkal tentang Yesus itulah Islam. Sekarang antikristus itu sudah ada di dunia. Itu sekarang dia tulis abad pertama. Sekarang itu yang ada Islam atau Kristen di abad pertama? Kan saya bukan saya sejarawan juga. Itu
Itu kan hafalan kamu. Itu kan hafalan kamu. Abad Kamu pertama, hafal, menghafal. abad pertama Islam atau Kristen? Kristen. Thank you. Saya masuk data kedua. Di dalam kitab yang Anda baca tadi, 1 Yohanes 2 nomor 18 dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Pertanyaan saya, sekarang bangkit antikristus banyak. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Di abad pertama yang banyak di situ Islam atau Kristen? Kristen. Dua dalil semua tertuju kepada Kristen. Ya. Lalu mana dalilnya untuk Islam kalau sudah dipenuhi kotanya oleh Kristen, Cak Ayu? Nah, mau saya jawab. Kenapa kau melihat kuman di seberang lautan, Pak Bom keluar masuk di lubang hidungmu, kamu nggak nampak? Iya udah saya jawab. Kamu nanya saya jawab. Ya, masih mau nuduh kami? Iya, mau saya jawab nggak? Yang ada antikristus pada saat itu Islam atau Kristen? Sekarang gini. Kamu mau saya jawab tidak? Enggak. Yang antikristus pada abad pertama Islam atau Kristen? Kan, ya dengar. Kasih saya waktu jawab. Biar saya jawab. Izinkan saya dulu tertawa, boleh ya? Kamu tuh ngasih pertanyaan dijawab nggak mau, gimana sih kamu? Izinkan aku tertawa dulu, boleh nggak? Mau teriak kayak kau bodoh amat. Emang anak TK ini susah diajarin. Tiap malam diajarin nggak pinter-pinter. Abad pertama antikristus itu Kristen, Cak Ayu. Dengerin, makanya biar saya jawab semua. Ya udah, silakan kau membual, silakan. Nah. Hibur diri lo. Iya, dengar, betul. Abad pertama itu Kristen, benar. Tapi kan ini bicara untuk selamanya, bukan untuk abad itu doang. Bahasa antikristus ini kan buat sekarang ini, tahun 2026 juga ada. Udah. Sekarang abad pertama hidup seluruh antikristus itu beranak cucu nggak sampai sekarang? Kutanya dulu samamu. Ya justru itu kalau salah satunya. Beranak cucu nggak antikristus yang ada di abad pertama itu sampai sekarang? Beranak cucu? Ya kau cucunya. Mana ada Islam di abad pertama, Cayu? Inilah kalau ikan tongkol mimpi untuk menjadi singa. Gak bisa loh. Kamu tuh Antikristus ada di abad pertama, Kristen ada di abad pertama, dan sekarang Kristen masih ada. Berarti antikristusnya masih ada sampai hari ini. Salah satunya adalah sampean. Makanya kau itu kayak ikan lele. Ikan mujair, dengar, mujair. Nah, dengar mujair. Kamu dengar, gantian mujair. Kamu kan menyangkal berarti. Mujair, dengerin. Kamu berarti menyangkal di isi apa ini? 1 Yohanes 4 ayat 3 ini kamu menyangkal berarti. Hei, kita buktikan antikristusnya apakah saya atau Anda. Yang jelas terpenuhi kuota Kristen di abad pertama. Mari kita lihat. Pengertian Yesus antikristus itu kan yang menyangkal. Dengerin, kamu ngomong mulu cewek kan banget. abad pertama. Kan Kristen di abad pertama. Sebelum gak kasih orang ngomong. Abad pertama Kristen kan? Kamu pikir kamu pintar kalau ngelocos? Bagi saya kamu tuh Enggak, aku tanya. kamu. Saya ulang lagi. Abad pertama Kasih orang Kristen kan? ngomong, jangan cerewet ngelocos. Lu kayak perempuan. Habis ini. Jawab dulu. Abad pertama Kristen kan? Kan udah saya jawab tadi ke blog iya. Oke, udah lanjut masuk. Jangan emosi dong, santai aja. Kayak perempuan ngelocos mulu cerewet Nanti banget. ku lempar nanti pakai asbar rokok baru tahu rasa lu. Udah bahas, silakan. Cuma orang pintar itu nggak begitu. Orang pintar itu mendengar baru bicara, bukan bicara terus. Bicara terus Kan itu aku cuma egois. nebeng tertawa doang, Samudin. Dari tadi kamu ngelocos cuma saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Iya sudah kau ngomong lah sekarang. Oh begitu. Ini kayak perempuan. Kau pikir kamu Ya udah kau ngomong lah. Kau ngomong lah. Silakan.
Kamu kan membawa abad-abad dulu. Kalau kau lihat di Yohanes 1 nomor 4, nomor 3 itu, Kapan saya ngomong cuma? kan tadi sudah. Apa sih orang ini? Kamu kok suruh saya ngomong? Ini mau ngomong, kamu diam. Oh iya, sorry. Lanjut. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Masolan generasi, naluri kemanusiaanmu bekerja kawan. Silakan. Makanya saya ngomong, biar saya jangan ngomong. ngucap kayak kamu. Kamu kan bicaranya ayat abad 1 mulu. Ini Kan tadi kau ngaku, udah kau Ya ngaku dengar aja. tadi. Ya Allah ya Robbi ya Tuhan. Kasih ngomong saya cuma cewek ibu-ibu. Kamu kan bicara abad 1. Ya kan kau akui Kristen. Iya kasih saya ngomong cuma ya Allah benar-benar. Lanjut. Gas. Kamu selalu bicara abad 1 betul. Apa yang kau bilangi abad 1 itu Kristen betul. Tapi begini Juma. Nah, keturunannya Kristen masih ada nggak sampai sekarang? Saya belum selesai ngomong cerewet. Aduh ya Allah benar. Saya jelasin ntar ke situ larinya. Kasih saya kesempatan bicara. Namanya diskusi. Kalau kamu bicara terus gimana saya bisa membantah? Udah, gantian kita. Saya lagi. Makanya kamu diam, saya belum saya jawab. Sudah. Belum saya jawab. Astagfirullah. Kok banyak kali waktumu? Emang udah saya jawab. Masalah kamu bilang antikristus itu gini. Belum kan? Kau sudah ngomong barusan. Nah, dengar, kamu kan potong terus. Oh ya udah lanjut. Kamu kan bicara masalah abad 1. Memang betul Kristen udah. Tadi ulang 4 kali sudah kau ulang-ulang itu capek aku dengar. Iya, tapi antikristus itu bukan cuma abad 1 sampai sekarang pun itu terus ada. Kan keturunannya yang abad pertama itu masih Iya, ada. dengerin dulu, makanya aku bilang. Jadi yang disebut antikristus itu, dengerin. Yang disebut Kristus itu bukan abad ke-1 doang. Kan di sini sudah tertulis dalam seperti yang dalil tadi saya bilang, yang disebut antikristus adalah orang yang menyangkal Yesus itu Allah. Itulah sekali. Mana dalilnya tuh, Ya, Yon? tadi udah saya baca. Nggak ada. Makanya dengerin. Aduh, berarti kamu semuanya kupingnya goblok. Baca. Bego banget. Tadi gue baca capek-capek gue bacanya. Menyangkal Yesus itu Allah katanya. Astaga. Nipu kau. Nipu Tadi saya kau. baca saya didengerin. Ini orang. Kau. Nipu. Dasar kuntilanak Tadi kau. udah saya baca. Kamu tuh malah iya. Udah ada. Aduh, Yesus itu Tuhan. Allah itu nggak ada. Secara fakta historis dan akademis, pada abad pertama Masehi, agama Islam belum lahir sebagai sebuah pranata sosial atau keagamaan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga pembenturan antara Islam dan Kristen pada abad pertama secara kronologis adalah hal yang mustahil. Namun, jika ditinjau dari makna substansial, antikristus yaitu sikap menentang, mengubah, atau menyelisih ajaran asli Sang Kristus atau Mesias, atau Nabi Isa alaihissalam. Benih-benih penyimpangan teologis justru muncul dari internal gerakan yang belakangan berkembang menjadi kekristenan modern di abad pertama itu sendiri. Pada masa abad pertama Masehi, gerakan Paulus dari Tarsus mulai membatalkan hukum Taurat, mempopulerkan doktrin penebusan dosa, dan menggeser sosok Yesus dari seorang nabi dan utusan Allah menjadi objek sembahan. Pergeseran ajaran yang merombak dakwah ketuhanan murni Nabi Isa inilah yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran asli Sang Kristus. Dari sisi lain, ajaran tauhid yang kelak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi pada hakikatnya adalah penegasan kembali dari pondasi keimanan yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama tersebut. Dalam perspektif Islam, para pengikut murni Nabi Isa alaihissalam di abad pertama, seperti kelompok Yudeo-Kristen atau Ebionit, yang tetap memegang teguh keesaan Allah dan menjalankan hukum Taurat, adalah saudara seiman yang berada di jalan yang lurus. Islam yang hadir belakangan justru memuliakan sosok Yesus sebagai Kristus atau Mesias, mengakui mukjizatnya dan membenarkan ajaran aslinya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, yang secara hakiki bertentangan dengan Kristus bukanlah ajaran tauhid, melainkan doktrin-doktrin buatan manusia abad pertama yang telah merombak ajaran murni Sang Mesias sendiri.
Yang disebut antikristus itu, dengerin. Ini orang nggak ada ilmunya, ketawa-ketawa mulu. Bohong, nggak ada dalilnya. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu Allah. Nggak ada itu. Ya makanya dengerin, aduh, benar-benar ini orang. Ini satu, dengerin. 1 Yohanes 4 ayat 3, roh antikristus tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Udah berasal, bukan dari bukan Allah, tapi berasal dari Allah. Iya, kalian itu tidak mengakui Yesus itu Allah. Berasal dari Allah atau Allah? Iya, Yesus berasal dari Allah. Iya, kami mengakui. Ya, Jangankan Yesus, Anda aja berasal dari Allah, apalagi Yesus. dengerin. Kalian bilang kan Yesus itu bukan Allah. Memang bukan, tapi berasal dari Allah. Makanya mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Yesus itu ada Allah, Yuma. Kalau kamu mengaku Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus tidak berasal. Bukan Allah, cuma Allah. Iya, kalau kamu mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus itu tidak berasal. Orang yang menyangkal Yesus itu Allah, itulah kalian. Loh, kalau Anda mengatakan Yesus Allah, berarti dia tidak berasal dari Allah. Maksudnya berasal itu dialah Yesus, dia Oh, Allah. tidak dong. Orang yang berasal dari pasar, apakah pasar? Jawab. Ini bahasa Indonesiamu dulu nilai berapa coba? Orang yang berasal dari pasar, apakah pasar? Makanya kamu tuh ngoceh mulu kayak perempuan. Orang yang berasal dari sekolah, apakah sekolah? Orang dikasih ngomong kamu itu kayak udah pintar aja. Berasal dari Medan adalah Medan? Kamu bukan pintar kayak gitu, bodoh bagi saya. Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah. Roh antikristus tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, bahwa Yesus itu ada Allah. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah, di mana? 1 Yohanes 4 ayat 3. Tidak ada Yesus di situ, Allah nggak ada. Kenapa nggak ada buka Alkitab kau? Mana ada dalilnya? Di Kau sini ini, katakan. kau ini Kristen cabutan aja, kau sok belagu pintar kau. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, itulah roh antikristus. Jadi ini salah, ini Google salah. Coba ulang bacanya, coba ulang. Yohanes 1 Yohanes bukan Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 3. Baca. Disitu mengatakan yang roh antikristus tidak mengaku Yesus itu Allah. Mana ada begitu? Makanya Google gimana? Google apa kamu? Aku tunjukkan dalil yang berani. Ini aku tunjukkan nih. Aku tunjukkan dalil yang berani. Ya, itu udah dalilnya. Aku tunjukkan berani. Dalilku gimana? Ya berarti mana yang salah kita tengok nanti. Ya, dalilmu lah. Oke. Mari kita tunjukkan. Benar-benar laku. Wih. Kamu tuh cewek mulu kayak perempuan. Kamu pikir kalau kamu mau cewek pintar? Orang boleh itu cerewet. Kalau orang pintar kan mendengar berbicara. Dia cari tiap malam nggak pintar-pintar. Aku tunjukkan kau pelintir, kau pelintir. Sudah bukan Dia firman cari tiap Tuhan. malam nggak pintar-pintar. Sudah Bodoh. bukan firman Tuhan, kau pelintir lagi. Kok kamu yang pelintir? Kau pelintir, kau bilang Yesus itu Berasal dari Allah. berasal atau Allah itu sendiri? Berasal dari Allah. Nah, mulai berubah lagi. Mana yang betul? Yesus itulah Allah. Allah itulah Yesus. Di mana tertulis Yesus itu adalah Allah? Di mana? Ini tadi. Nah, aku baca. Nih, nomor 3 nih, dengarkan. Dan setiap roh, nih, kutunjukkan ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal nih, tidak berasal dari Allah, bukan Allah, tapi tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Ya udah kamu itu. Nah, sekarang ku tanya, Yesus itu berasal dari Allah atau Allah? Bagi saya Allah, cuma Berarti kau antikristus. ya, kau antikristus. Kau. Kalau saya antikristus, mungkin dia Kristen, bego. Ini dikatakan ini. Nih. Antikristus itu apa? Ini dalilnya tuh. Yang tidak mengaku, dengar. Yang tidak mengaku
Yesus berasal dari Allah. Pertanyaan saya, Yesus itu berasal dari Allah atau tidak? Kamu tuh tahu arti Kristus? Tahu arti Kristen? Saya ulang lagi. Nggak tahu arti Kristen kamu? Saya ulang Nggak tahu lagi. arti Kristen apa? Saya ulang lagi. Saya tanya, kamu Saya tahu ulang arti lagi. Kristen? Saya orang Kristen. Yesus Nggak, itu saya orang berasal Kristen. dari Kamu tahu Allah. arti Kristen? Yesus itu berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah? Yesus itu berasal dari Allah. Nah, berarti dia bukan Allah kan? Ya, dialah Allah, dialah Yesus. Dia berasal atau dia Allah? Iya, awal mula kan Allah. Alamak. Ya, gimana kamu tuh? Kan dia menjadi manusia. Yesus Dia menjadi manusia berasal sebagai dari Yesus. Allah. Dia Yesus sebagai berasal dari manusia, Allah. sebagai Yesus. Yesus berasal dari Allah. Sekarang gini. Yesus itu dari mana? Dari Allah kan? Dari Dia Allah. Inkarnasi kan? Inkarnasi dia kan? Oh, inkarnasi pula matamu. Mata kau tuh, makanya lihat Bible. Kau tuh goblok setengah mati kau. Nih. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus Ya tidak kamu berasal. itu. Saya mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Kamu? Kamu mengaku ya udah kamu Kristen berarti goblok. Lah. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu Kamu udah Allah. kamu udah Dengar. Kristen, kamu udah murtadi, kamu udah murtadi kamu. Dengar. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, itu roh antikristus. Tuh, antikristus. Nah, saya mengaku Yesus itu berasal dari Allah. Berarti kamu udah murtadin sayang. Nah, ini. Coba baca nomor 4. Baca nomor 4. Kamu udah murtadin. Setelah nggak sadar kamu udah percaya sama Yesus. Nih. Kamu berasal dari Allah. Kamu ini siapa? Enggak, kamu percaya? Semua apa yang ada di bumi ini berasal dari Allah. Iya. Ya, Yesus itu berasal dari Allah, kamu percaya? Semua yang ada di bumi termasuk Yesus itu berasal dari Allah. Kamu udah murtadin sayangku, cintaku. Matamu dongo. Kamu udah percaya Yesus dari Allah, kamu udah murtadin. Nih, baca nomor 1. Nih. Apakah mereka berasal dari Allah? Mereka ini ada berapa? Intinya, kamu percaya Yesus dari Allah. Ya Kamu percaya kan? Semua umat dengar. Semua umat Islam itu percaya Yesus itu berasal dari Allah atau Allah di kami. Kenapa kamu lawan umat Kristen? Karena umat Kristen itu menuhankan. Ya, kan dia berasal dari Allah, dia Yesus. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Apakah segala sesuatunya itu adalah Allah? Kamu udah bilang Yesus dari Allah, dia kamu udah segala sesuatunya berasal dari Allah. Dongo. Udah murtadin kamu sayangku, cintaku. Matamu. Gila orang ini. Gila dia. Dalam nama Yesus ku baptis kau cuma. Baptis kau. Malam ini ku baptis kau. Saya ulang lagi. Kutanya dulu samamu. Sebelum kau baptis saya, kutanya dulu samamu. Ada berapa yang berasal dari Allah? Itu pertanyaanmu? Apa pertanyaanmu? Ada berapa? Apakah cuma Yesus yang berasal dari Allah atau semuanya berasal dari Allah? Ya, menurut kamu gimana? Semua lah cuma. Ya, berarti semuanya Tuhan. Ya, kamu kan udah percaya Yesus itu kamu menyebut Yesus berasal dari Allah, kamu udah murtadin. Matamu, kenapa saya jadi murtad? Saya baptis kamu cuma. Kenapa saya jadi murtad? Kenapa saya jadi baptis murtad? kamu. Kenapa? Saya baptis kamu. Apa alasannya saya murtad? Karena kamu udah percaya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, itu aja kamu udah murtadin. Nah, sekarang alam semesta ini berasal dari mana? Iya, semuanya dari Allah. Nah, kalau semua dari Allah adalah ciptaan dan Yesus juga berasal dari Allah, berarti Yesus ciptaan. Kenapa saya murtad, bodoh? Terus kenapa kamu benci Yesus, sayangku?
Yang benci Yesus siapa, Tuyul? Terus kenapa kamu mau membuat orang Kristen jadi Islam? Ya orang Kristen, bukan Yesus, tolol. Malam ini kau baptis kau cuma. Idiot, Inilah, idiot, udah Zulkifli, apa? Zulkifli Abbas alias Juma. Idiot. Kau bilang tadi, kau katakan tadi bahwa Yesus itu adalah Allah, antikristus adalah yang percaya Yesus itu Allah. Ternyata antikristus itu yang tidak percaya Yesus berasal Udah dari kamu, Allah. sudah bahas. Sekarang kita bahas Yesus adalah Allah ya. Oke, kita bahas Yesus adalah Allah. Berarti kau antikristus. Ya, antikristus sudah selesai, kamu udah kubaptis, apa lagi? Kutanya dulu. Antikristus itu percaya Yesus Allah atau percaya Yesus berasal dari Allah? Seperti kamu sayang, kamu udah percaya Yesus dari Allah, kamu udah kubaptis, udah titik. Gila kau ini, gila. Udah gila kau ini. Sekarang kita bahas masalah udah itu antikristus, kita bahas Yesus itu ada Allah, kita bahas, oke? Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, berarti Anda antikristus, Tuyul. Kamu jangan gengsi Juma sama pengikutmu. Enggak, saya Jangan tanya. gengsi. Saya Kamu udah tanya kubaptis kamu. sayangku, cintaku udah kubaptis kamu. Inilah susahnya kalau diskusi sama orang yang tidak Kamu berakal. jangan malu sama pengikutmu. Kamu udah percaya Yesus kamu angkat-angkat, derajatnya kamu angkat. Yesus Kamu saya udah percaya. mukaddim. Yesus saya percaya sebagai yang berasal dari Allah atau sebagai Allah? Ya, kamu bilang Yesus berasal dari Allah. Ya sudah, masa murtad kamu kalau murtadin. begitu? Matamu. Matamu. Gila orang ini, stres. Gila dia. Oke, kita bahas itu aja udah. Antikristus sudah. Sekarang kita bahas Yesus adalah Allah. Kamu sudah terbukti antikristus karena kau menganggap Yesus itu Allah. Bodoh, itu kau antikristus namanya. Udah kau turun, kau turun binatang, kau binatang ternak. Masa kita mengaku Yesus berasal dari Allah, dibilang kita murtad. Sementara kita percaya segala sesuatu di atas muka bumi ini berasal dari Allah. Hah? Gila dia. Habis itu dia membuktikan Yesus itu adalah Allah. Antikristus dia. Tadi dia mengatakan Yesus berasal dari Allah. Sekarang dia membuktikan Yesus itu Allah. Gila dia memang kan. Aduh teman-teman Kristen, tengoklah kan. Tengoklah wakil-wakil Kristen nih. Tengok, lihatlah. Kalau dia mengatakan Yesus itu Allah, berarti dia mengingkari kalau Yesus itu berasal dari Allah. Karena Allah tidak berasal dari Allah. Allah ya Allah. Nah, Yesus berasal dari Allah. Yes. Seluruh umat Islam percaya itu, bahwa Yesus berasal dari Allah. Segala sesuatunya itu sumbernya Allah. Tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Setan pun berasal dari Allah. Yesus berasal dari Allah. Apakah murtad? Ya tidak. Itu imannya Islam. Yang antikristus kalau Yesus adalah Allah, itu baru antikristus. Nah, dia ingin buktikan kalau dia antikristus. Dia ingin buktikan kalau Yesus itu Allah. Dengan dia membuktikan Yesus Allah, berarti dia antikristus. Sudah cukup bagi kita. Tidak perlu kita melanjutkan diskusi dengan orang longor yang tidak punya otak, tidak punya ilmu sama sekali. Oke, sekira begitu teman-teman sekalian. Rangkaian diskusi dan pembahasan kritis ini pada hakikatnya menegaskan kembali pentingnya membedakan antara ajaran tauhid murni yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan doktrin kekristenan modern yang berkembang dari konstruksi pemikiran manusia. Menurut saya, inti dari seluruh perdebatan teologis ini bermuara pada pergeseran mendasar yang dipelopori oleh Paulus dari Tarsus pada abad pertama Masehi. Paulus secara sistematis telah mengubah pondasi ajaran Yesus dari yang semula berfokus pada ketauhidan murni, yaitu menyembah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta serta menaati syariat hukum Taurat, menjadi sebuah ajaran baru yang membatalkan hukum syariat, mempopulerkan doktrin dosa waris, dan menjadikan kematian Yesus di kayu salib sebagai kurban penebusan dosa. Perubahan inilah yang mendasari mengapa kekristenan hari ini lebih tepat disebut sebagai Paulinisme daripada ajaran asli Sang Kristus itu sendiri.
Melalui klaim-klaim teologis yang selama ini dibangun oleh otoritas gereja terbukti memiliki kerancuan dan kelemahan yang sangat nyata. Naskah kitab seperti kitab Yohanes bukan ditulis langsung oleh murid asli Yesus, melainkan merupakan hasil tulisan anonim berfilsafat Yunani yang lahir belakangan dengan teologi tingginya. Begitu pula dengan kemunculan istilah-istilah seperti Roh Kudus dalam terjemahan bahasa Indonesia, yang sejatinya merupakan personifikasi dan penyelarasan teologis terhadap kata Yunani, pneuma hagion, agar sesuai dengan doktrin Trinitas buatan konsili abad keempat. Bahkan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa figur seperti Nikodemus tidak pernah sampai ke Roma atau mendirikan sekte, serta istilah evangelion yang asli adalah wahyu lisan tunggal yang diajarkan oleh Nabi Isa, bukan kumpulan 4 versi kitab karangan para penulis Perjanjian Baru. Dari segi logika ketuhanan, konsep bahwa Tuhan harus turun ke bumi membingungkan para pengikutnya, dan mati tragis di tiang salib adalah gagasan yang sama sekali bertentangan dengan fitrah dan keagungan Allah Sang Pencipta. Menurut saya, Allah yang Maha Kuasa, Maha Suci, dan Maha Kaya memiliki sifat kekal yang tidak mungkin tersentuh oleh kelemahan fisik makhluk seperti membutuhkan kurban darah, rasa sakit, atau kematian. Konsep inkarnasi Tuhan menjadi manusia adalah bentuk perendahan terhadap hakikat holik atau pencipta yang disatukan dengan